Halo semua, selamat datang kembali di channel saya Arjun Sumarlan. Oke, pada kali ini saya akan membahas tentang kelas. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang objek. Bagaimana kita membuat objek? Yaitu dengan cara kita deklarasikan suatu variabel dulu ya. Suatu variabel misalkan benda, gitu ya. Terus kita assign suatu objek dan kita define suatu properti di dalamnya misalkan nama. Misal payung, dan kita define suatu method gitu ya, fungsi gini seperti ini, dan fungsi tersebut akan mengkonsol this nama berfungsi sebagai, misalkan kita tambahkan lagi deh apa ya, fungsi nama ya, melindungi gitu ya dari panas. Misalkan seperti ini ya. Jadi kita punya kita tambahkan this fungsi nama fungsi ya, bebas lah. Intinya seperti itu. Kita memiliki suatu objek ya, namanya benda, yang dimana dia mempunyai 3 properti, yaitu nama, fungsi nama, dan metode fungsi, gitu ya. Dan metode fungsi ini dia akan menghasilkan log, gitu ya, yang dimana menghasilkan lognya itu nama, atribut nama ya, properti nama dari si benda, terus berfungsi sebagai, terus menghasilkan properti dari fungsi nama. Jadi kalau misalkan di sini payung berfungsi sebagai melindungi dari panas, ya, melindungi ya, berfungsi untuk gitu ya, ya bebas lah untuk masalah kata-kata ya. Oke, intinya seperti itu. Intinya ketika kita membuat suatu objek, kan artinya kita mendefine nih atribut properti-propertinya. Ada nama, ada fungsi nama gitu ya. Dan kita juga bisa mendefine suatu metode di dalam objek. Nah, bagaimana kalau misalkan kita mau membuat objek yang lain gitu, tapi ini propertinya dengan yang sama gitu, ada nama, ada fungsi gitu ya. Tapi saya pengen bikin objek yang lain. Misalkan ini kita define jangan benda deh, ini payung gitu. Ini payung. Misalkan saya ingin mendefine suatu objek lain namanya kompor gitu ya. Kompor. Yang dimana dia punya nama juga. Misalkan namanya kompor. Terus dia juga punya fungsi gitu ya, fungsi nama. Gitu ya. Suatu fungsi misalkan apa nih? Memanaskan makanan gitu ya. Atau ya apalah ya, masak misalkan. Oke. Dan kompor kalau gitu ya, oven gitu ya. Oven. Terus fungsinya dia juga punya metode gitu ya. Punya metode fungsi di mana dia akan mengkonsol this name, berfungsi untuk fungsi nama. Nah, artinya kalau misalkan kita ingin membuat suatu objek gitu ya dengan properti yang sama, maka kita harus menduplikat lagi gitu ya. Terus kalau misalkan kita pengen membuat objek yang lain gimana dengan properti yang sama? Kita duplikat lagi. Ya, itu sangat melelahkan ya, teman-teman. Artinya apa? Artinya
ada nggak sih cara lain gitu ya, cara lain untuk menyelesaikan nih masalah ini gitu. Nah, maka muncullah kelas gitu ya. Nah, kelas ini sebenarnya sintaktik Sugar gitu ya. Dia kita define seperti ini gitu. Penulisannya adalah kelas seperti ini. Ya, mungkin kalau teman-teman pernah ngoding di bahasa-bahasa lain, ya familiar lah dengan kelas ya. Mungkin Java atau Python dan sebagainya gitu. Nah, untuk penulisannya sendiri ya mirip gitu ya, mirip dengan objek gitu ya. Yaitu ini kita tinggal tulis kelas gitu ya. Nah, tetapi eh tetapi si nama dari kelas ini gitu ya mengikuti harus di depannya itu harus uppercase gitu ya. Kenapa sih kayak gitu? Karena ya udah convention aja gitu, udah perjanjian aja gitu ya. Udah standar gitu. Jadi kalau misalkan ini payung nih, payung, maka teman-teman harus menuliskannya seperti ini gitu, payung, P-nya gede gitu ya. Harus huruf depannya harus besar gitu. Kalau misalkan ada banyak kata, misalkan payung asik gitu ya. Jadi A-nya harus gede gitu. Di payung asik, payung bejo gitu ya. Bejo Johnson pun ya kayak gini gitu. P-nya gede, B-nya gede, J-nya gede gitu ya. Jadi teman-teman harus ingat itu ya. Kalau misalkan ingin menuliskan suatu kelas, maka harus huruf depan di suatu kata-kata tersebut harus uppercase. Dan di kelas ini, dia itu punya yang namanya constructor gitu ya. Apa sih constructor? Coba kita tulis aja dulu ya. Suatu constructor seperti ini. Nah, suatu constructor ini dia sama gitu ya. Dia sama dengan namanya metode gitu ya. Dia mirip dengan metode. Nah, karena ya penulisannya sama ya. Constructor, terus parenthesis gitu ya. Terus apa ini bracket kayak gini gitu ya. Ya mirip kayak metode gitu ya. Tapi bedanya apa? Dia di argumennya ini dia akan mendefinisikan properti-properti yang ada di dalam kelasnya gitu ya. Nah, kalau misalkan contoh di sini, objek payung punya properti apa aja? Ada nama, ada fungsi nama gitu kan ya. Ya, mungkin di sini ada fungsi. Tapi yang paling penting adalah bukan selain metode ya. Ada nama, ada fungsi nama gitu ya. Terus di oven juga sama gitu, ada nama, ada fungsi nama. Nah, artinya apa? Nah, di sini untuk mendefinisikan propertinya gimana? Ya kita coba define di sini, ada nama, terus ada fungsi nama, kayak gitu teman-teman. Jadi nanti ini nama dan fungsi nama ini adalah properti-propertinya gitu ya. Nah, tapi ini belum cukup. Teman-teman juga harus mendefine yaitu this dot nama seperti ini sama dengan nama gitu. Oke. Karena ketika kita membuat suatu objeknya nanti dari kelas ini gitu ya, ini akan menjadi propertinya kayak gitu. Oke. Dan this fungsi nama menjadi sama dengan fungsi nama gitu kayak gini teman-teman. Dan ada satu lagi apa? Metodenya. Nah, penulisan metode pun sama gitu ya, mirip kayak gini. Jadi kalau misalkan teman-teman ini bisa copy aja gitu. Ini bisa copy aja. Nah, ini kan payung gitu ya. Kan payung oven apa nih? Kira-kira yang global gitu, artinya definisi yang global. Oh, benda aja gitu ya, benda. Jadi artinya apa? Kalau misalkan teman-teman punya payung, punya oven, punya apa gitu ya, yang artinya dia benda, maka teman-teman bisa nih memakai kelas benda ini. Artinya apa ini sebenarnya dari kelas ini definisinya? Jadi kelas itu adalah semacam kayak blueprint aja teman-teman. Jadi blueprint yang dimana kalau misalkan teman-teman ingin membuat suatu objek gitu ya, nah teman-teman bisa pakai kelas ini. Contoh, misalkan kita kita coba apa namanya buat nih objek oven gitu ya. Kita buat suatu objek oven ini.
Caranya seperti apa? Itu kita const, misalkan open gitu ya. Nah, ini disebutnya instantiate gitu, new, terus nanti kelasnya apa yang kita pengen coba instantiate, misalkan benda gitu ya. Seperti ini. Nah, artinya apa? Ini tuh instantiate ya. Jadi nanti si benda ini gitu ya, dia akan menjadi seperti konstruktor gitu. Nah, coba kita lihat nih di sini. Tuh, dia akan memanggil metode konstruktor, teman-teman. Si new ini, instantiate ini gitu ya, dia akan memanggil metode konstruktor. Artinya apa? Artinya di sini ada argumen gitu. Ya kan? Bisa kelihatan kan suggestion-nya? Dia punya argumen, ya, punya nama dan fungsi nama gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, langsung saja. Misalnya ketika kita ingin membuat objek gitu, oven gitu ya, dan namanya adalah oven, tinggal kita bikin itu oven di sini. Terus kalau misalkan fungsi namanya apa ini? Memanaskan makanan, ya tinggal kita taruh aja di argumen keduanya, karena argumen keduanya adalah fungsi nama gitu ya. Seperti ini, teman-teman. Nah, jadi ini udah nggak perlu lagi nih. Gitu. Kalau misalkan kita ingin membuat objek payung, bagaimana? Caranya pun sama ya, kayak gitu ya. Dan sangat-sangat simple gitu. Kalau misalkan kita ingin membuat suatu objek payung, ini new benda, terus ini jadi payung gitu. Terus ini jadi apa nih? Jadi melindungi ya, melindungi dari panas seperti ini teman-teman. Oke, ya, ya seperti itu gitu teman-teman. Nah kita buktikan ya apakah emang benar nih gitu ya akan menjadi suatu objek gitu ya si oven dan payung ini yang kita inginkan sama gitu ya. Oven dot. Nah kita lihat teman-teman. Ada metode fungsi, ada properti fungsi nama, ada juga properti nama. Oh, berarti sama dong gitu ya, sama kayak sebelumnya. Nah, artinya ya udah gitu. Ya dia bakal sama gitu ya kayak yang sebelumnya itu. Oven kita coba konsol aja. Bakal jadi seperti apa? Payung. Ini payung gitu ya. Kita lihat jadi apa ini teman-teman. Nah, oven itu adalah objek dari suatu benda, ya kan? Karena kan ini kan kelasnya adalah benda ya, blueprint benda. Jadi dia bakal ada nih di sini labelnya benda gitu kayak gitu. Nah, di sini payung gitu ya, payung dia jadi suatu benda juga gitu. Dia ada fungsi nama, ada nama gitu ya. Seperti itu teman-teman. Terus dia juga punya prototype ya. Prototipenya itu adalah si fungsi gitu ya, si fungsi. Nah, si fungsi itu ada di mana ya? Ya ini gitu ya, si ini itu. Gitu. Kalau misalkan kita tambahkan ya, misalkan apa nih? Fungsi lain ya, fungsi lain. Fungsi lain. Nah, misalkan apapun lah gitu ya, apapun lah. Nah, dia pun ya bakal nanti ada muncul di sini nih di prototipenya. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman. Ya, seperti itu ya. Intinya kalau teman-teman butuh gitu ya, butuh bikin objek terus objek dan propertinya sama. Jadi jangan repeat gitu ya. Artinya kalau misalkan di di ngoding itu teman-teman jangan sekali-kali gitu ya mengulang-ulang gitu codingan teman-teman gitu. Artinya kalau misalkan bisa dibikin suatu blueprint, kenapa tidak gitu? Kenapa? Karena ya wasting time gitu teman-teman mengulang-ulang coding yang udah pernah dikerjakan gitu. Kenapa nggak dibikin blueprint aja dan kita
instansiat gitu dari blueprint tersebut gitu ya. Nah, blueprint ini ya itu adalah kelas ini ya. Oke. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Materi kali ini dan mungkin ke depan teman-teman nggak perlu gitu ya mengulang-ulang kembali seperti coding teman-teman ketika ingin membuat suatu objek. Oke, gitu aja ya teman-teman. Ke depan kita akan mempelajari tentang inheritance. Inheritance itu apa? So, ikutin terus video-video saya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Bye all.